Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fokus Najera. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas seperti apa video-video sebelumnya. Saya akan mengupdate terbaru nih, terbaru mau yang good news apa yang bad news ya. Pokoknya di sini good news aja karena kita belum bisa memastikan kabar ini bisa di apa-apain sama pemerintah, tapi saya ngasih tahu aja bahwa kalian harap bersabar karena PPKM diperpanjang sampai bulan Agustus. Ya, seperti yang kita tahu angka COVID-19 sejak Idul Adha ini semakin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum Idul Adha. Dari sini juga saya ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan. Mungkin ketika teman-teman ada yang membagikan daging, teman-teman lupa gitu ya menggunakan masker, atau teman-teman pada saat melaksanakan kurban, teman-teman malah asik di dalam kerumunan tersebut sehingga teman-teman lupa dengan melakukan prokes yang baik dan melakukan peraturan yang ditegakkan oleh PPKM sebelumnya. Nah, di video kali ini itu mungkin salah satu pemicu kita kenapa PPKM ini bisa diperpanjang hingga bulan Agustus. Karena saya nggak mau lagi membahas lonjakan COVID lagi di mana, di updatean saya ini, karena saya udah mengupdate setiap harinya itu di live YouTube saya mengupdate secara up to date bagaimana perjalanan si angka kasus penularan COVID-19 itu saya selalu mengikuti karena saya selalu mendapatkan report dari Line Siaga. Nah, itu merupakan salah satu platform yang sama seperti WhatsApp, cuman dia ini mungkin zamannya lebih dikenal oleh orang-orang yang atau teman-teman yang memang pencinta Line mungkin ya. Mungkin dulu kalau misalkan nggak ada WhatsApp, nggak ada media-media kayak WhatsApp yang bisa video call, mungkin yang jadi acuan mereka ya itu tadi ya Line itu tadi, karena kan satu-satunya platform yang bisa video call hanya dia kan. Kemudian juga BBM atau BB Message itu juga baru menyusul teknologinya ketika BB bisa digunakan oleh Android, dan sebetulnya BB juga basisnya masih untuk HP BlackBerry kan waktu itu, makanya belum bisa untuk dijadikan platform untuk bisa bertelepon gitu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sih yang lebih menjadi perhatian kita bersama. Nah, jangan sampai setelah bulan Agustus akan mengalami sebuah peningkatan. Justru di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini tanggal 17 Agustus nanti harusnya kita bisa memberikan report yang lebih baik, bisa memberikan laporan yang lebih baik karena di ulang tahun Indonesia ini, di ulang tahun RI ini justru kita harus mendapatkan kabar baik, bukan di 17 Agustus nanti teman-teman malah menyelenggarakan acara 17-an panjang pinang gitu kan. Nah, itu yang biasanya orang-orang Indonesia lakukan kan biasanya. Tapi jangan sampai ada semua kegiatan itu ya teman-teman. Ya, tetap perhatikan prokes. Kalau bisa, kalau teman-teman mau mengadakan acara tersebut ya adakan di lingkungan teman-teman sendiri aja sama teman-teman, tapi gak usah terlalu banyak itu kan teman-teman. Biasanya kalau sebelum pandemi 17-an mungkin bisa dihadiri mungkin ada 11 RT ataupun 11 RW biasanya, tapi sejalannya pandemi ini
tadinya banyak nih, mungkin masih ada nih yang menyalakan cara 17-an mungkin ya. Cuman di hari kesini, beberapa hari belakangan kesini udah banyak ketingkatan kesadaran dari masyarakat. Nah, ini juga masker juga harus menjadi perhatian kita juga, dan sebagai warga Indonesia yang baik ya kita harus menegur kepada orang-orang, ataupun misalkan ada pedagang yang lupa mengenakan masker, atau kita bisa memberikan masker secara gratis gitu ya. Tadinya saya ingin membuat konten ini menjadi sebuah konten yang seperti itu ya, cuman itu masih mungkin next setelah PSBB ini mulai berkurang, mungkin akan saya bersama dengan tim PC Mas juga akan melaksanakan hal seperti itu, dan bahkan itu juga pernah kita lakukan pada saat Idul Fitri kemarin gitu loh, dan alhamdulillah direspon dengan baik gitu teman-teman. Selanjutnya saya mau mau memberikan sesuatu kepada kalian, sebuah hal yang penting di sini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Iya teman-teman, kembali lagi di pembicaraan kita. Pokoknya ini negara ini sudah memperlakukan PSBB yang PPKM yang cukup ketat kali ini, karena bayangkan saja ini diibaratkan kita main sebuah game anak-anak yang kita main level dari level 1 sampai dengan level 4, kita sudah memasuki PKM yang level 4. Jadi di level 4 saat ini marilah teman-teman, marilah kita tingkatkan kembali intensitas penggunaan masker, dan juga saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang memiliki usaha kafe yang sekarang, atau memiliki usaha-usaha ringan yang sekarang masih terdampak COVID-19. Saya memiliki info yang sangat menarik. Jadi pemerintah mengizinkan kalian untuk dine in, tapi dibatasi waktunya hanya setengah jam. Dapat dari itu teman-teman boleh mengambil tindakan tegas. Kalau tidak ya teman-teman akan dikenakan denda oleh negara itu. Jadi teman-teman udah boleh nih, tapi ingat harus tetap mematuhi prokes, dan jangan lupa untuk mencuci tangan setiap teman-teman memasuki food court yang teman-teman sukai. Dan ingat, jika teman-teman melebihi waktu seperti itu, hendaknya teman-teman harus berusaha menyadari, karena masih banyak orang-orang yang ingin dine in. Siapa tahu nanti antri kan, antri seperti layaknya makan all you can eat gitu ya. Jadi teman-teman diusahakan jangan terlalu berlama-lama, ngobrol juga di tempat restoran jangan terlalu lama-lama. Kadang-kadang kalau saya makan di tempat-tempat yang seperti kafe-kafe gitu, kebanyakan orang-orang hanya nongkrong kemudian ngobrol ya, kemudian orang-orang berlama-lama gitu ya teman-teman. Nah, di PKM saat ini boleh itu dibuka, asalkan hanya masing-masing pelanggan, masing-masing tamu hanya dibatasi waktu 30 menit saja. Nah, teman-teman, itu mungkin sebuah informasi baru dari saya. Nanti mungkin updatean baru dari saya akan saya sampaikan di video minggu depan.
Dan teman-teman utamakan juga protokol kesehatan dan juga selalu perhatikan daerah sekitar, mana daerah-daerah yang rawan dengan COVID-19, baiknya itu untuk dihindari. Dan teman-teman juga memilah juga area mana yang daerah tersebut aman dari penyebaran virus corona. Dan jangan sampai teman-teman hendak berolahraga itu ya teman-teman buka masker gitu ya, teman-teman malah lihat daerahnya itu zona merah. Jadi baru teman-teman sadari ketika teman-teman terkonfirmasi. Jadi alangkah baiknya teman-teman perhatikan dulu, kalau bisa teman-teman cek lagi. Jangan sampai teman-teman ingin pola hidup sehat, teman-teman malah berujung yang sangat seperti itu tadi, karena lupa ya teman-teman. Oke teman-teman, dan yang terakhir saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, apa ya dari Muhammad, untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan dan juga keamanan kita bersama, baiknya jika teman-teman berolahraga juga perhatikan juga protokol kesehatan. Karena apa? Karena berdasarkan survei-survei yang saya cek di lapangan, dan bahkan sebelum pandemi corona itu setelah awal pandemi corona itu kan saya juga berolahraga, tapi saya juga lebih memperhatikan juga prokesnya ya teman-teman. Meskipun saya waktu itu berolahraga menggunakan sepeda, saya juga tetap menggunakan masker ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau teman-teman lari, teman-teman trekking juga, teman-teman harus perhatikan juga protokol kesehatan dan juga utamakan masker ya teman-teman. Karena ini di daerah saya khususnya itu masih banyak orang-orang yang berolahraga pagi, mencari udara segar dengan mereka melepas masker gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Sekarang pandemi corona sedang merajalela dan jumlah kematian juga akan semakin banyak jika teman-teman terlupa dengan protokol kesehatan. Mungkin itu aja teman-teman pesan dari saya. Selalu utamakan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan lah yang akan membantu kita, yang akan mengupayakan ibarat kacamata yang akan membantu penglihatan kita untuk kembali ke tempat atau ke arah yang benar dari atau melibas semua rintangan virus yang menjarkan negara kita yang ada di Indonesia khususnya. Jadi teman-teman, pesan saya utamakan juga protokol kesehatan. Dan juga teman-teman buat teman-teman yang masih sedikit muda, ini saya juga mendapat sebuah bukan kritikan sih namanya, mendapatkan judgement yang cukup sangat kurang diapresiasi oleh salah satu orang ini, yang beliau katakan kenapa sih harus memajang program pemerintah. Ya bagus dong, artinya saya mengikuti dan saya ingat dengan program pemerintah, dan juga ingin membantu teman-teman yang sedang mencari-cari ataupun sedang sedang mencari referensi. Saya berusaha untuk memberikan referensi kepada mereka semua lewat status WA dengan cara memberikan foto, dan juga khususnya saya ingin ingin sekali mempromosikan hal ini kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang setelahnya mereka masih masih lalai lah dengan protokol kesehatan. Dengan adanya saya mempromosikan sebuah program dari pemerintah ini, setidaknya saya bisa bisa
pemberitahuan yang tadinya teman-teman tidak tahu. Dengan adanya pemberitahuan dari saya, akhirnya teman-teman semua menjadi tahu. Dan jangan heran jika teman-teman yang mempunyai kontak saya, nantinya di status bakalan ada kalimat-kalimat yang berbau dengan ajakan, karena ajakan itu khususnya untuk sangat baik, bukan untuk menjerumuskan kepada teman-teman untuk ke hal yang lebih buruk. Justru ini akan menjerumuskan teman-teman ke hal yang lebih baik. Jadi teman-teman berusaha untuk mentelaah lagi dan juga berusaha untuk menyebarkan hal-hal kebaikan seperti itu. Dan juga saya juga di statusnya pernah bilang, kalau teman-teman menyebarkan hanya hal dengan video game ataupun dengan halnya dengan top up diamond ataupun dengan halnya dengan permainan Free Fire ataupun permainan hal lainnya, itu hanya akan membuat dompet terkuras ya, dan akan memakan atau akan menghabiskan jatah uang jajan teman-teman bulan dibandingkan dengan ajakan dari saya yang budget masih aman dan tidak mengeluarkan uang sama sekali, bahkan tidak butuh effort ratusan juta untuk mempromosikannya di billboard di pinggir jalan ataupun dimanapun. Ini hanya memakan waktu dan hanya memakan jari dan hanya memakan medsos. Itu bisa memberikan sebuah responsif yang cukup baik, dan ini juga menuai respon yang cukup baik di kalangan masyarakat, khususnya di anak-anak yang usia 17 sampai dengan 14 tahun keras. Jadi teman-teman, mungkin video kita kali ini dan updatean tentunya ikuti updatean saya berikutnya. Nanti insya Allah akan saya update lagi di pertengahan bulan Juli, dan nanti kita akan lihat kembali dan saya akan update kembali di akhir bulan Juli yang akan memasuki awal bulan. Jadi ikuti terus video ini, jangan sampai teman-teman terlewat. Dan selalu teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya aplikasi lain ya, saya nggak di endorse oleh aplikasi ini ataupun saya tidak di endorse oleh pihak manapun ya, jangan lupa untuk add lain siaga, dan jangan lupa untuk memantau pergerakan COVID nanti di aplikasi seperti itu, jadi aplikasi sana. Dan buat teman-teman yang ini kalimatnya agak sedikit kocak sih teman-teman. Ada yang bilang, ada misalkan teman saya yang misalkan tertular COVID-19 gitu ya, dibilang di endorse COVID ya, di endorse COVID ataupun apa segala macam ya. Kalau misalkan teman-teman lupa dengan protokol kesehatan atau teman-teman lepas masker pada saat melakukan kegiatan dan masih melakukan pengerumunan ya, itu yang namanya di endorse oleh COVID. Tapi kalau COVID yang natural adalah mereka yang masih bisa terawat namun mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik. Itu ya. So ya, mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ingat dan jangan lupa selalu mendoakan negara kita, mendoakan negara tetangga, mendoakan dunia, semoga perekonomian dunia semakin membaik, dan semoga menjadikan pelajaran bagi hidup kita, bagi diri kita, dan bagi keluarga kita untuk untuk menikmati ya, untuk mengenjoy momen ini, dan berusaha untuk mencari inspirasi walaupun dihimpit oleh COVID-19 gitu ya teman-teman. Jangan berhenti berkarya dan jangan berhenti untuk menginspirasi, karena walaupun kita bergerak di bidang digital, kita nggak akan berhenti ataupun kita nggak akan kita nggak akan tutup, karena salah satu media yang mereka tidak ada
tidak ada namanya bos ataupun tidak ada yang namanya manajer adalah YouTube, karena mereka bisa membuat konten dengan setiap harinya di setiap keadaan manapun gitu ya. Bahkan keuntungan juga untuk di YouTube adalah teman-teman tidak di deadline untuk meeting dengan klien, apalagi teman-teman tidak di deadline untuk mengerjakan pekerjaan kantor lainnya. Ini paling enak sih teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa selalu gunakan masker, dan jangan lupa selalu mengutamakan protokol kesehatan. Ingat, teman-teman udah pasti tahu ya protokol kesehatan itu bagaimana, dan saya tidak mau lagi mengingatkan untuk menggunakan masker dan bla segala macamnya. Harusnya teman-teman harus lebih sadar, dan teman-teman harus bisa lebih taat gitu ya, harus lebih taat, harus lebih menjauhi larangan-larangan yang sudah pemerintah lakukan, dan juga ikuti arahan yang benar yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you in the next video. Saya Hafel signing out.